Buat teman-teman penyuka karya Franz Kafka, saya ingin berbagi sebuah review dari salah satu novel Franz Kafka berjudul Das Schloss. Kafka hanya menulis trilogi novel. Pertama adalah Amerika, ditulis tahun 1911 sampai 1912, terbit 1927. Yang kedua adalah novel Proses, yang ditulis 1914 sampai 1915, terbit 1925. Yang ketiga adalah Das Schloss atau Kastil, ditulis tahun 1922 dan terbit 1926. Menurut Max Brod, trilogi novel Kafka itu, yang Amerika karya pertama disebut tesis, novel Proses disebut antitesis, dan Das Schloss Kastil ini disebut sintesis. Saya membaca novel ini dalam bahasa Jerman, dan beruntung kadang-kala saya membuka terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Mas An Ismanto dari penerbit Diva Press Yogyakarta. Novel ini terdiri dari 25 bab. Beberapa bab diantaranya tidak memakai judul, karena memang novel-novel Kafka ini sebuah karya yang belum selesai. Jadi di dalam beberapa bab tanpa judul dibiarkan memang tanpa judul seperti itu, apa adanya. Nah, dalam novel Kastil ini saya menganggap novel yang paling sulit menurut saya. Kalau novel pertama yang berjudul Amerika, ini menurut Edwan Muir, penerjemahnya dalam bahasa Inggris pertama kali, novel judul Amerika atau Der Versolone ini seperti travel writing gitu, perjalanan ke Amerika seorang tokoh Karl Rusman. Seperti travel writing, dan memang bisa dirunut dari mana arah berangkatnya gitu. Tokoh Karl Rusman dari Ceko ke Jerman, dari Hamburg naik kapal ke New York gitu. Novel yang kedua, novel Proses, ini juga bisa diikuti jalurnya, alur ceritanya. Seorang Yosef K. bangun pagi dari tiba-tiba sudah ditangkap oleh pegawai pengadilan gitu. Jadi meskipun sampai akhirnya tidak tahu salahnya apa gitu, Yosef K. akhirnya dibunuh dengan pisau. Lah, dalam novel Kastil ini bagi saya sangat sulit dan saya anggap absurd gitu. Dimana dimulai dengan tokoh bernama K gitu. Jadi ada kemiripan. Kalau dalam novel Proses tokoh utamanya protagonis itu Yosef K. Kalau di novel Schloss ini Kafka hanya memakai nama K gitu. Ya, K di sini baik di Yosef K maupun di K di Kastil ini disinyalir ya, atau diinterpretasikan adalah Kafka sendiri. Kemudian kenapa Kafka menulis Kastil? Judulnya Kastil. Jadi ada sumber yang saya baca bahwa ketika Kafka kecil, dia di daerah Bohemia itu dia sering melihat kastil ini gitu. Dan kastil ini sangat tua, letaknya di sebuah dataran tinggi gitu. Dan Kafka ada di bawah itu melihat itu gitu. Jadi Kafka kecil tuh sering melihat bangunan tua ini, sehingga dia interpretasikan dalam sebuah karya. Tokoh utamanya adalah K itu. K itu pekerjaannya sebagai seorang pengukur tanah gitu. Landvermesser dalam bahasa Jerman itu tukang ukur tanah gitu.
Kemudian awal dari cerita ini pada halaman-halaman pertama itu sangat mencekam dan sangat membuat pikiran kita ini terombang-ambing ya. Bayangkan ya, tokoh K ini datang ke sebuah tempat di malam hari, dan dia masuk ke sebuah semacam losmen gitu ya. Losmen karena ada restoran, ada kafe dan ada tempat penginapan, itu kan semacam losmen kalau di Indonesia, kecil gitu. Dan di situ orang-orang sedang minum-minum, dan Kafka di situ mengadakan dialog dengan pegawai situ dan ditanya sebagai tukang ukur tanah gitu, yang sebetulnya dia datang atas undangan dari pihak kastil itu gitu. Sehingga dari situ dia menelpon lewat losmen itu, menelpon dari pegawai kastil, dan ternyata muncul tokoh namanya Kelam gitu. Namanya Kelam. Nah, itu salah satu keluarga di kastil itu. Dan sampai akhir cerita itu nggak pernah bertemu namanya Kelam. Jadi Kelam itu hanya dibuat narasi bahwa itu tokoh keluarga kastil gitu. Nah, yang menarik di dalam awal-awal cerita itu, di situ ada beberapa perempuan, ada pegawai losmen, pegawai kedai di situ, akhirnya saling berinteraksi dengan Kafka, ada yang simpati. Di situ ada cewek yang bernama Frida gitu. Lah, tokoh Frida ini muncul dari awal sampai akhir. Menurut Max Brod, Frida ini adalah simbol pacarnya Kafka yang disebut Melina Jesenke. Dia adalah penerjemah karya Franz Kafka dalam bahasa Ceko. Apabila di dalam novel Proses itu dianggap sebuah peristiwa cinta dia yang tidak kesampaian dengan pacarnya bernama Alice Bauer, tetapi kalau pada novel Proses ini, novel Kastil ini, ceweknya bermuncul bernama Frida ini diibaratkan Melina Jesenke. Kemudian Kafka di tempat penginapan itu, di penginapan dia akhirnya tertidur tapi tidak betul-betul tidur gitu ya. Di situ terjadi perdebatan antara orang-orang yang minum di situ dengan pegawai losmen, juga termasuk K sendiri gitu. Yang paling konyol ya, tempat settingan perbicaraan itu ada di tempat tidurnya di losmen itu gitu. Jadi antara tidur, setengah tidur, lalu terjadi percakapan itu. Kafka mengambil tempat setting itu, tempat tidur di losmen itu. Dia ingin menemui wali kota sebetulnya, tapi ternyata wali kotanya itu sedang sakit encok gitu. Penyakit encok yang akut, tidak bisa bertemu gitu. Jadi kenapa Kafka itu memakai settingan di tempat tidur? Karena di novel Proses juga ada tempat tidur juga yang dibuat oleh Kafka ketika pengacara Hull bertemu Yosef K itu juga di tempat tidur itu. Jadi Kafka menghadirkan lagi di tempat tidur di novel Kastil ini gitu. Kemudian Kafka membuat sangat
pembaca menjadi bingung karena ternyata menurut wali kota yang dihubungi itu mengatakan tidak ada pekerjaan untuk Kafka gitu. Untuk K itu nggak punya pekerjaan di situ. Memang pihak kastil itu tidak mengundang dia ya. Kan itu jadi konyol ya. Datang K ini datang dengan peralatan dan membawa 2 asisten, ternyata di situ nggak ada pekerjaan gitu. Jadi novel yang setebar 460 halaman ini membingungkan bagi saya. Itu ini novel yang membetot kita untuk berpikir lebih dalam lagi gitu, seperti novel-novel Kafka lain. Tapi ini saya anggap yang paling absurd ini. Kemudian antara K dan wali kota ini terjadi percakapan yang remeh-temeh. Jadi remeh-temehnya istri si wali kota ini duduk di bawah tempat tidur. Jadi di bawah tempat tidur, dan istri wali kota ini yang ikut andil dalam percakapan dan meyakinkan bahwa sebetulnya memang tukang ukur itu tidak diperlukan. Nah, sekarang ada seorang guru, bertemu seorang guru. Guru itu juga lapor kepada wali kota gitu, melaporkan wali kota bahwa katanya K ini tidak sopan gitu. Karena K ini akhirnya berada di sebuah gedung ya. Gedung sekolah itu, padahal gedungnya itu hanya 2 ruangan, dan K ini sama asistennya tidur di gedung itu, di ruangan sekolah itu gitu. Tidur di situ sampai pagi, tidak bangun-bangun. Murid-murid sudah datang itu, dia masih di situ, masih berbicara-bicara. Jadi ini sangat menyulitkan untuk dipahami. Kemudian tokoh Klam ini hanya disebut-sebut saja, belum pernah muncul sampai akhir ceritanya. Dia disebut bahwa Klam itu sebetulnya punya pacar namanya Frida. Dan Frida itu adalah perempuan pertama yang ditemui K di Lusmen, dan sempat saling menaksir gitu. Baik K maupun Frida itu saling tafsir menafsir gitu. Terjadi percintaan yang sembunyi-sembunyi di situ ya. Yang di bagian di sekolah itu sangat menarik. Karena apa? Karena ada guru cantik lagi bernama Nona Gisa. Itu marah-marah karena ruangannya itu acak-acakan gitu. Dan melihat murid sudah datang, tetapi orang-orang di situ masih tidur pakai pijama gitu ya. Dan murid-muridnya menjadi tertawa semua melihat ada selimut di dalam ruangan gitu. Akhirnya guru itu protes dan dia pindah ke ruangan lain untuk mengajar gitu. Dan dia mengusir K supaya dia pergi dari tempat situ gitu. Dan rupa-rupanya ketika K itu tidur di situ, itu dia bersamaan dengan Frida.
Jadi Frida dan K itu tidur di kamar itu, di ruangan itu. Ketika K membalikkan badan, inginnya merangkul K, inginnya merangkul Frida. Tapi dia kaget, yang dirangkul bukan Frida, tetapi salah satu asistennya di situ. Inilah yang membuat logika kita itu terkoyak-koyak ya. Dan di dalam ruangan itu juga ada seekor kucing besar yang melompat di atas dadanya. Jadi antara tegang dan tersenyum, dan Frida pun akhirnya menjadi tertawa sendiri gitu. Kemudian di dalam kelas itu ada K bertemu bocah bernama Han gitu. Saling percakapan terjadi di situ. Kemudian K itu sebetulnya di situ akan diangkat sebagai tukang kebun. Bayangkan ya. Tokoh utama K jauh hari membawa 2 asisten, membawa alat peralatan untuk mengukur tanah di tanahnya kastil itu, ternyata nggak ada pekerjaan dan dia ditugasi untuk menjadi tukang kebun di sekolahan itu. Itu pun tidak terjadi karena sebenarnya sudah ada. Ini kacau. Saya pernah menonton filmnya. Pada setting ini sangat mencekam. Kenapa? Karena ini terjadi pada musim dingin. Jadi dibayangkan di situ, di dalam sekolah situ ada badai salju, di luaran itu salju banyak sekali bertaburan gitu kan. Jadi itulah suasananya. Kemudian kita kembali ke kastil. Seperti apa sebetulnya kastil itu? Kastil itu ternyata di dalamnya itu ada ruangan-ruangan yang berisi arsip-arsip buku-buku kuno gitu, yang tidak bisa dikenali lagi seperti apa gitu. Nah, kemudian muncul beberapa nama lagi selain Frida dan Gisa, ada lagi namanya Schwarzer gitu. Itu ada di sekolahan di situ. Kemudian novel ini melompat-lompat babnya karena ada bab yang tidak ditulis judulnya. Kemudian muncul nama tokoh yang bernama Amalia. Gitu. Di situ Amalia ini juga agak sedikit cemburu. Apakah K mencintai Frida gitu ya. Jadi di sini terjadi sebuah percakapan yang sangat egois dan membuat kita berpikir ruwet gitu. Nah, pada terjemahan Mas Anies Manto ini di sini ditulis ada gang singa. Terus ada ditulis di penginapan jembatan gitu. Kalau di dalam bahasa Jerman itu sebetulnya Lauengasse. Itu memang gang singa kalau di Indonesia kan ya. Tapi menurutku tempat-tempat itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Karena itu semacam semacam nama gitu. Jadi nama nggak bisa diterjemahkan. Misalkan Tanah Abang gitu kan, itu kan tempat, tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris. Misalkan Abang Red, kemudian Tanah Earth, Red Earth, itu nggak bisa. Jadi menurutku nama tempat, nama gang itu atau nama penginapan itu kan, penginapannya namanya Brückenhof, itu nggak bisa diterjemahkan halaman penginapan jembatan, nggak bisa itu menurutku seperti itu.
Nah, kemudian yang menjadikan kita agak berpikir keras lagi di sini, kelam ini loh. Kelam ini sebenarnya seperti apa? Itu nggak pernah muncul, nggak pernah ada percakapan secara langsung dengan kelam. Hanya kelam itu hanya dibicarakan oleh orang lain, yang dibayangkan bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di dalam kastil itu. Nah, di sini ada tokoh yang disebut Sortini. Sortini itu adalah seorang pegawai pemadam kebakaran. Nah, di dalam novel ini ada narasi bahwa sebuah pesta perayaan dari tim pemadam kebakaran itu akan diadakan tanggal 3 Juli. Ini juga memang ada yang lucunya juga, kita perlu tahu ya. Jadi 3 Juli, kenapa 3 Juli? Nah, saya kaget itu. Kenapa? Karena Kafka itu lahirnya pada tanggal 3 Juli 1883. Jadi Kafka itu lahir 3 Juli 1883 dan meninggalnya juga 3 Juni, sama tanggalnya 3 Juni 1924. Tetapi Kafka mengangkat bahwa pesta tim pemadam kebakaran di kastil ini pada tanggal 3 Juli. Tentu saja tahunnya nggak disebutkan, tapi tanggal 3 Juli. Nah, apabila pembaca jeli dan tahu biografi Kafka, maka cepat akan terhubungan, oh ini kan tanggal kelahiran Kafka, gitu loh. Kemudian sebetulnya 3 Juli itu ya Kafka bisalah menyebut itu menyamakan dengan hari kelahiran. Karena pada novel Amerika atau Des der Personen, Hilang Tanpa Jejak, itu Kafka menghadirkan seorang tokoh perempuan yang mengaku berasal dari Praha, di Gang Golden gitu. Tinggalnya di Gang Golden. Kalau kita tahu bahwa biografi adiknya Kafka namanya Otla, adik kesayangan, itu tinggalnya di Gang Golden gitu. Jadi Kafka ingin mengabadikan Gang Golden itu di dalam novel Amerika itu gitu. Sekarang kita tengok Gabriel Garcia Marquez. Dalam novel 100 Tahun Kesunyian itu dia menyebut berasal dari Macondo gitu. Nah, Macondo itu sebetulnya desa apa? Itu sebenarnya desa kelahiran Marquez sendiri. Jadi kadang-kadang sastrawan itu ingin mengabadikan memori-memori lama dalam karya dengan menyusup-nyusupkan. Nah, sekarang kalau kita lihat novelnya Albert Camus berjudul Pest, itu ada kota yang disebut namanya kota Oran gitu. Nah, Oran itu kota di Aljazair. Nah, itu kenapa kok Orannya masuk? Nah, itu memang kelahiran si siapa namanya Albert Camus itu di kota Oran itu gitu. Itu novel Pest itu kan novel tentang epidemi tikus yang banyak mengakibatkan penyakit pest di kota Oran. Itu orang kelahirannya dia. Meskipun mungkin ada pest waktu itu, tapi paling tidak dia ingin mengabadikan. Sekarang kita kembali ke karya teman kita, sastrawan Indonesia namanya Eka Kurniawan ini. Pada novel Cantik Itu Luka, coba diteliti, di situ muncul ada Jalan Merdeka. Saya kaget tuh waktu membaca itu, ada Jalan Merdeka. Terus ada apa kaitannya Jalan Merdeka dengan Eka Kurniawan? Ternyata
rumah Eka Kurniawan, orang tuanya Eka itu yang ada di Pangandaran itu berada di Jalan Merdeka. Gitu. Aku tahu, ya. Kenapa aku tahu? Karena aku pernah mengirim buku ke sana. Dikasih waktu Eka masih di Jogja, dia pulang ke kampung, aku kirim buku, minta kirim alamat rumahnya di Jalan Merdeka Pangandaran. Itu rumahnya Eka Kurniawan. Ini mudah-mudahan Eka nggak dengar. Terus artinya kesimpulannya apa? Bahwa sastrawan itu juga ingin menyusupkan beberapa tempat-tempat yang legendaris bagi sang sastrawan sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu. Yang saya sebutkan tadi, Kafka dua kali menyebut itu ya. Kemudian yang menjadikan catatan lagi bahwa pada bab 21 sampai bab 25 akhir itu memang tidak diberi judul oleh Kafka. Dan itu aslinya seperti itu gitu. Kemudian ketika pertama kali karya Kafka diterbitkan oleh Max Brod, ya, itu diedit Max Brod, diatur-atur oleh Max Brod, bab-babnya itu digeser-geser gitu ya. Akhirnya terjadi perubahan gitu. Misalkan terbitan edisi Max Brod pada bab 21 itu di dalam edisi terbaru itu pada bab 16 gitu. Yang bab 22 menjadi bab 17 gitu. Jadi begini, ketika Kafka meninggal 1924, Max Brod menerbitkannya novel ini pada 1926. Jadi setahun setelah Kafka meninggal, 2 tahun setelah Kafka meninggal, 1926, meninggal 1924, diterbitkan 1926, Max Brod menerbitkan novel ini. Ketika novel ini diterbitkan dari tahun ke tahun ya, tetapi para peneliti karya Franz Kafka itu menganalisis lagi supaya karya Kafka ini diterbitkan ulang dengan edisi original Fassung. Artinya apa? Sesuai dengan teks aslinya gitu. Jadi yang novel Amerika ini yang terlanjur beredar di seluruh dunia ini sebetulnya yang sekarang yang terbaru bukan Amerika judulnya, tapi Die Verschollene atau hilang tanpa jejak. Kira-kira seperti itu. Tapi Kastil tetap Kastil, judulnya sama, tapi bab-babnya itu berubah gitu. Lah, di terjemahnya Mas Aan Ismanto ini bersyukur sesuai dengan versi yang terbaru original Fassung itu supaya sesuai dengan aslinya gitu. Edisi original Fassung, edisi teks asli ini tidak hanya hal bab yang berubah, tapi ada diksi juga yang dirubah gitu. Misalkan diksi aufwachen dan erwachen gitu. Itu ditulis ketika K aufwachte gitu ya. Itu edisi Max Brod itu ya pada bab 20. Tetapi dalam edisi aslinya alles K erwachte gitu. Jadi karena apa bisa seperti itu? Sebab Kafka ini menulis semua karyanya itu tulis tangan gitu, tulis tangan sehingga antara tulisan ini mirip kan, bahasa Jerman antara Aufwache dan Erwache ini bangkit ketika K bangkit gitu. Jadi kalau Max Brod itu sendirian mengeditnya, kalau ini tim ini kan tim banyak, jadi
tim para peneliti karena menganggap bahwa karya Kafka ini dianggap heilig, artinya suci. Jadi beberapa peneliti menganggap karya Kafka ini suci, sehingga perlu dikembalikan pada aslinya sesuai dengan keinginan Kafka itu. Itu ada pemikiran seperti itu. Jadi edisi yang terbaru itu menjadikan patokan bahwa itulah standar karya Kafka. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati karya ini.